Kalau belum menikah, kalau belum mau punya anak mah udahlah makan aja sembarangan. Jangan. Tubuhnya. Jadi ngidam-ngidam itu tuh mengasih tahu kekurangan nutrisi dalam tubuh kita, teman-teman. Bukan itu hoax, teman-teman. Seriously hoax. Ini bisa membantu orang sekitar kita juga untuk mengenal apa sih saat menstruasi ini, makanan apa yang terbaik untuk diberikan. Hai, kembali lagi bersama saya Debbie Jean-Marie, Micro Habit. Ini hari ke-63 ya teman-teman. Jangan lupa untuk di-share. Kita bahas tentang kesehatan sistem reproduksi. Kita akan bahas semua masalah yang berhubungan dengan menstruasi. Jadi teman-teman, jangan lupa kalau memang bermanfaat di-share, di-like, di-komen, subscribe, sebarkan agar bisa membantu teman-teman perempuan lainnya. Oke, kita mulai saja. Micro Habit Day 63. Ketika perempuan mulai menstruasi, maka tubuhnya sudah siap untuk hamil dan melahirkan bayi. Berikan nutrisi yang terbaik. Jadi penting banget buat perempuan untuk sehat. Nggak ada pilihan shy. Kita kodratnya harus bisa punya anak, istilahnya yang punya rahim ya. Jadi, kita tuh spesial. Kita harus makan sehat. Jadi makanya saya gemes kalau ada yang bilang, ibu hamil mah bebas. Kalau belum menikah, kalau belum mau punya anak mah udahlah makan aja sembarangan. Jangan. Investasi itu selalu dimulai dari awal. Tidak ada investasi yang datang tiba-tiba. Oke? Percaya nggak dengan pernyataan saya tersebut? Jadi, berikan edukasi secara menyeluruh kebutuhan nutrisi yang berubah saat menjelang menstruasi. Jadi, setidaknya nih teman-teman ya, menstruasi terjadi saat pembuahan tidak terjadi setelah masa ovulasi. Tubuh perempuan otomatis membutuhkan nutrisi lebih baik saat ovulasi karena seakan-akan tubuhnya dipersiapkan untuk hamil dan melahirkan bayi. Fakta ini menjelaskan kenapa sebelum masa menstruasi perempuan dapat merasakan beragam cravings berdasarkan kekurangan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuhnya. Jadi ngidam-ngidam itu tuh mengasih tahu kekurangan nutrisi dalam tubuh kita, teman-teman. Bukan berarti kita malah aku dulu ya mie instan, pedes, kerupuk, wah gitu deh, kacau deh. Itu sebenarnya kekurangan nutrisi ya. Berdasarkan penelitian, secara umum perempuan mengkonsumsi makanan lebih banyak 10 hari setelah ovulasi, dan keinginan untuk mengkonsumsi makanan manis seperti coklat dan karbohidrat olahan seperti roti, pastry. Sesaat setelah sel telur dilepaskan oleh indung telur, cravings makanan asin dan protein meningkat, yang sebenarnya mengindikasikan kebutuhan zat besi yang meningkat saat dinding endometrium atau rahim menebal dalam persiapan menerima embrio, apalagi apabila sel telur dibuahi. Masuk akal nggak sih teman-teman? Karena zat besi itu kan penting banget ya. Mau tahu arti dari beragam cravings dan hubungannya dengan kekurangan nutrisi seputar menstruasi? Stay tune di postingan berikutnya ya. Kita akan bahas. Boleh share cravings teman sehat Debbie apa sih kalau menjelang menstruasi? Siapa tahu bisa kita cari tahu akar masalah defisiensinya. Dan tahu nggak sih kalau gejala PMS dan gangguan menstruasi lainnya bisa diatasi dengan nutritional therapy. Keren nggak sih naturopati? That's why I love naturopati. Oke, berikutnya Micro Habit Day 64, hari ke-64 nih. Nutrisi penting seminggu sebelum menstruasi sangat penting untuk bebas PMS. Mau nggak sih nggak punya PMS? Aku tuh dulu punya temen ya. Setiap mau mens atau setiap saat mens, itu pingsan mulu bawaannya. Dan aku deket sama dia dan aku punya mobil saat itu. Kerjaan aku tiap bulan ngangkut dia, ngangkat ke PKS ya dulu namanya, yang kuliah di UI. Tahu nggak itu PKS ya? Atau aku lupa namanya. Pokoknya klinik dah di UI ada kliniknya. Tiap bulan selalu. Aduh. Oke. Jadi perempuan tuh dikenal dengan susah dimengerti, anak gadis uring-uringan, suntuk, mudi, istri berubah jadi serigala kalau mendekati waktu datang bulan. Itu hoax, teman-teman. Seriously hoax. Gue tanya sama suami saya. Tidak begitu. Ini saya lagi mens kebetulan nih. Jadi
harus penting ya edukasi, dan sebenarnya edukasi untuk diri sendiri juga penting banget buat kita biar mengenal siapa diri kita dan kebutuhan kita tuh apa aja. Jadi remaja atau perempuan segala umur sangat lekat sekali dengan image tubuhnya. Bahkan anak remaja, dewasa yang melakukan diet kalori defisit seperti yang sekali lagi heboh nih ya buat ngurusin badan, namanya mengurangi asupan kalori. Tapi nggak diajarin nih efek samping jangka panjangnya apa? Kekurangan nutrisi. Karena nggak paham sebelum sebelum defisit kalori itu apa dampaknya dalam tubuhnya. Apalagi kalau menjelang menstruasi ya. Jadi nanti kalau mengalami masalah PMS atau premenstrual syndrome, apa aja sih gejalanya? Emosi dan mudah marah, anxiety, tegang, kembung, brain fog, cravings makanan asin, manis, pedas, fatigue, mudah letih, depresi, tidak ada semangat, sensitif, mood swing, sakit sendi, sakit otot, maunya sendiri, libidonya low, nggak mau disentuh, sakit kepala, insomnia, kenaikan berat badan, kaki bengkak, masalah mengambil keputusan. Saya justru kalau lagi mens malah tinggi libido saya, malah nyari-nyari suami saya. Kok curcol? Semua gejala ini bisa dirasakan, bisa jadi. Terus gimana solusinya? Seminggu sebelum datang bulan, kan kita tahu lah roughly ya, itu teman-teman tingkatkan asupan nutrisi yang tinggi vitamin D, magnesium, vitamin B5, B3, B6, C, dan zat besi. Banyak banget, makanya belajar sumber nutrisi di YouTube channel ini, teman-teman. Sumber nutrisi apa aja, atau di IG saya lagi share-share, jadi kayak jamur, isi kandungannya apa aja. Ini nggak perlu suplemen semua, teman-teman, tapi sumber nutrisinya. Ini berdasarkan jurnal ilmiah, teman-teman ya. Oke, apa aja makanannya? Kita akan belajar soal craving nanti mulai di video berikutnya. Jadi, kalau bisa kita dukung semua perempuan bebas PMS. Biar kita belajar, jangan hanya perempuan aja yang belajar, tapi orang di sekitarnya juga belajar. Mau laki-laki kek, terserah deh ya. Harus belajar. Jadi jangan minum painkiller, penghilang rasa sakit. Mendingan kita pelajari sepenuhnya nutrisi apa yang kita butuhkan. Terus kalau kita mau support para perempuan di sekitar kita, apa yang mesti kita kasih. Jangan kasih boba. Malah tambah runyam. Oke, micro habit hari ke-65 atau day 65, mulai membuat jurnal makanan minuman yang diidamkan menjelang waktu menstruasi sedini mungkin. Kenapa? Oke, teman-teman mungkin banyak yang sudah komen biasanya makanan pedas, manis, dan asin menjelang menstruasi. Namun, apakah teman sehat baby sudah membuat jurnal ini? Ini penting banget nih. Kenapa kita perlu mengedukasi anak-anak gadis kita untuk membuat jurnal ini? Karena jurnal ini dapat membantu kita mengenal kekurangan nutrisi. Ini penting banget. Kalau sampai kita nggak tahu nutrisi apa kita kekurangan, kalau jangka panjang nanti malah menimbulkan penyakit-penyakit yang kronis, teman-teman. Jadi, kan saya juga ada tuh ya yang membahas tentang vitamin-vitamin. Nah, nanti gejala-gejalanya apa bisa disinkronisasikan ya. Jadi, ini bisa membantu orang sekitar kita juga untuk mengenal apa sih saat menstruasi ini, makanan apa yang terbaik untuk diberikan, supaya kita tidak mengalami, kan nggak nyaman ya. Sebenarnya PMS tuh nggak enak kok, buat perempuan juga nggak enak sekali ya. Jadi, mulai besok kita akan bukan mulai besok sih, ini kan mulai video berikutnya, kita akan membahas tentang, belajar tentang hubungannya apa sih antara nutrisi dengan gejala premenstrual sebelum menstruasi. Suka? Oke, baik. Kita tunggu ya, jeng video berikutnya. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, di share, paling penting di share. Dan jangan lupa untuk follow Root of Life TV juga ya teman-teman. Salam sehat selalu. I love you all.